datang di generasi Mecin hari ini. Itu tadi dibuka oleh Giovanni Religi Band. Selamat datang di generasi Mecin hari ini bersama saya Patra Gumala dari Alls Dayu Hotel Moi Kelapa Gading Lobby 5. Dan di sini lagi ada paket halal bihalal nanti ya. 155.000 net bisa pemirsa rasakan kenikmatan makan di sini. Wih, dan hari ini saya juga sudah kedatangan narasumber saya. Wah, ini tensi sedang hangat-hangatnya. Saya mau ngobrolin dari sisi ekonomi dan politik karena ini adalah dua indikator kestabilan sebuah negara dan saling bersangkutan, betul ya? Betul. Ya, di sebelah kiri saya udah ada Pak Emrus. Halo Pak Emrus. Halo, selamat malam. Ya, salaman dulu kita Pak. Ya, terima kasih. Ini kayaknya akan membahas dari sisi politiknya dan ada Mas Heri dari Ekonom Indef. Halo, malam Mas Heri. Jadi saya pertama mau nanya dulu dari sisi ekonominya deh. Setelah pengumuman KPU, rekapitulasi, Pak Jokowi diumumkan 55%. Ekonomi kita gimana? Dan ada kejadian-kejadian 21-22 Mei kemarin? Ya, jadi yang pertama adalah ini merupakan suatu sinyal positif ya, khususnya untuk investor. Oke. Karena yang namanya investor itu menantikan keputusan resmi ini. Siapa yang akan memerintah 5 tahun ke depan, kemudian kebijakan-kebijakan ekonomi apa yang akan diambil selama 5 tahun ke depan, dan harapannya investor ini tidak lagi wait and see yang selama ini sering dikatakan, tapi langsung melakukan realisasi investasinya sehingga akan berdampak luas buat ekonomi Indonesia ke depan seperti itu. Oke. Sedikit sebelum kita membahas kejadian 21-22 Mei kemarin, saya mewakili kru dan seluruh kerabat Jak TV dan generasi Mecin turut berbelasungkawa atas jatuhnya korban di aksi 21 dan 22 Mei kemarin ya. Tapi dari sisi ekonomi kemarin agak sedikit mempengaruhi nggak sih dengan adanya ada yang bilang aksi massa dan massa aksi soalnya ada dua kelompok kemarin soalnya. Ya tentu gejolak politik ya, tidak hanya di Indonesia tapi di berbagai negara yang namanya ada gejolak politik yang diikuti dengan peristiwa-peristiwa seperti kemarin contohnya, tentunya akan berpengaruh. Kita tentu akan disorot dunia, akan disorot investor dari tentunya yang sedang mencari ya negara mana yang dia akan melakukan investasi. Nah, tentu ini akan mempengaruhi keputusan mereka dalam melakukan investasi. Namun pemerintah harus tetap memberikan suatu keyakinan gitu ya untuk investor bahwa Indonesia ini sebenarnya negara yang kondusif untuk berbisnis. Kemudian juga peristiwa-peristiwa seperti tanggal 21-22 kemarin bisa diakhiri, bisa diredam secepatnya tanpa menimbulkan dampak lanjutan seperti itu. Jadi kita perlu tunjukkan kepada dunia bahwa ya Indonesia ini negara yang demokrasinya semakin matang. Seperti itu, sehingga ekonomi pun juga akan terus bergerak dan tumbuh positif. Oke, mungkin kalau secara mikronya pedagang-pedagang Tanah Abang yang paling kerasa banget ya dengan tutupnya Tanah Abang beberapa hari kemarin ya. Apalagi di musim Lebaran, menjelang Lebaran ini sangat terganggu ya kayaknya. Ya, 1-2 hari ya mungkin ada pengaruh gitu ya. Tapi harapannya setelah itu semuanya selesai dan mereka bisa kembali beraktivitas. Mendekati hari Lebaran, tentu harapannya semakin banyak aktivitas ekonomi di pusat-pusat perbelanjaan yang tentunya akan menumbuhkan ekonomi kita di tahun ini tentunya. Oke. Nah, saya mau nanya dari sisi politiknya sama Pak Emrus. Pak Emrus, seminggu terakhir ini setelah pengumuman ini sesuatu yang udah diprediksi atau di luar prediksi sih sebenarnya Pak Emrus? Saya pikir ini kan perilaku politik. Kalau kita bicara social action theory, tidak ada perilaku manusia termasuk demonstrasi tanpa by design. Semua punya maksud dan punya tujuan. Karena pesan komunikasi, perilaku itu adalah pesan. Ketika mereka demonstrasi, berarti ada yang mereka demonstrasikan tentang ketidakpuasan mereka. Berarti di situ ada agenda-agenda yang mereka bawakan. Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang terjadi di sana, kalau kita bicara dari social action theory, bahwa itu terjadi karena memang ada motif di balik itu. Apalagi itu politik gitu ya. Karena terkait dengan politik, otomatis tidak lepas daripada kekuasaan. Nah, kita lihat baru-baru ini, baru selesai kita pemilu, rakyat sudah memberikan suara di bilik suara, kemudian diperhitungan suara sedang berproses, dan sebelum itu juga muncul diksi-diksi pilihan kata tentang kecurangan dan lain-lain sebagainya.
Dan itu saya pikir bisa menimbulkan suatu ketidakpuasan suatu kelompok tertentu. Nah, oleh karena itulah maka demonstrasi kemarin terjadi gitu ya. Walaupun memang saya melihat hari ini sudah saya kira bisa terkelola dengan baik. Dan ini suatu kebanggaan bagi kita bahwa demonstrasi tidak berlangsung lama. Karena menurut saya demonstrasi yang kemarin itu awalnya memang bagus. Dan itu hak demokrasi setiap warga negara dan setiap kelompok. Di undang-undang. Betul. Hanya saja tentu pengaturan itu harus kita taati para demonstran. Yaitu dalam hal ini harus berakhir jam 18 dan tidak boleh sampai malam. Tapi kalau kita saksikan juga bahwa di situ ada terjadi melempar dan lain-lain sebagainya. Dan ini sesuatu yang kurang positif untuk disaksikan karena bagaimanapun pasti diliput oleh media internasional. Tetapi sampai saat ini saya melihat sangat terkelola dengan baik dan segera kita akan kembali kepada suasana persatuan kita, kebersamaan kita. Ini hanya sekedar gejolak ketidakpuasan sementara saja. Oke. Tapi dari pernyataan kepolisian juga sudah ada barang bukti dan oknum-oknum yang ditangkap ya. Sampai hampir 300 orang yang diamankan dari kejadian kemarin. Iya, betul. Bahkan ada barang bukti uang. Betul. Yang sekarang lagi diomongin. Betul. Berarti emang ada agenda kelompok yang memang menginginkan kejadian 2122 kemarin itu rusuh. Saya kira di keinginan itu ada keinginan sekelompok orang itu rusuh. Saya kira perlu verifikasi, perlu pembuktian gitu ya. Tidak serta-merta kita mengatakan bahwa ada keinginan seseorang. Tetapi yang pasti bahwa adalah fakta bahwa di sana ada kerusuhan. Bahwa fakta adalah ada melempar di sana. Dan ada korban juga. Ada korban, ada yang meninggal sampai 6 orang gitu ya. Saya kira itu tidak bisa kita ingkari bahwa ada kerusuhan. Tetapi apakah itu disengaja atau tidak disengaja? Saya pikir biarkanlah nanti proses hukum pembuktian di pengadilan membuktikan itu. Karena bisa saja dalam suatu situasi demonstrasi yang begitu crowded sekali, bisa saja muncul di luar dugaan kejadian-kejadian. Karena jiwa massa pada saat itu menurunnya tingkat kesadaran masyarakat. Ketika orang berkumpul di suatu tempat, ada peristiwa yang pemicunya, misalnya ada suara, ada isu yang beredar, bisa muncul gerakan-gerakan atau perilaku-perilaku yang kita tidak bisa duga. Oleh karena itu sebenarnya, maka pengaturan demonstrasi sampai jam 6 sangat luar biasa. Saya pikir itu harus kita taati. Karena kalau sudah malam hari kan kita tidak tahu lagi. Bahkan bisa saja yang melakukan itu bukanlah bagian daripada demonstran. Tetapi adalah sekelompok orang yang membonceng atau menumpang. Atau boleh dikatakan penumpang gelap lah. Karena saya yakin demonstran kita itu orang-orang baik semua. Karena yang diperjuangkan adalah menurut versi mereka ada sesuatu ketidakpuasan. Oke. Nah kalau dengan asumsi kita memang ada yang mendompleng, siapa yang diuntungin di sini? Nah, dua-duanya dirugikan. Saya terus terang mengatakan kalau misalnya ada penumpang gelap di situ, saya kira kedua kekuatan politik kita saya kira dirugikan di situ. Karena orang akan mempunyai persepsi pemaknaan. Jangan-jangan dari kelompok ini, jangan-jangan dari kelompok ini kan. Jadi oleh karena itu dua-duanya dirugikan saya pikir. Oleh karena itulah biarkan proses hukum, pihak kepolisian sudah memproses. Tetapi menurut pandangan saya, sejatinya orang-orang yang terlibat di situ diproses secara transparan, terbuka kepada publik. Sehingga tidak ada dusta di antara kita dalam proses peradilan yang akan datang, baik di tingkat kepolisian maupun di persidangan nanti. Oke, habis ini saya mau bahas antisipasi dari pemerintah, baik itu dari ekonomi dan politik. Apakah kemarin sudah cukup baik dari rapot ya? Soalnya ada beberapa kebijakan yang baru pertama kali dibikin sama pemerintah, yaitu memperlambat sosial media. Nah, ini yang dirugikan adalah para selebgram dan para YouTuber. Termasuk saya yang dirugikan. Saya juga dirugikan, Pak. Aduh. Mau gombalin istri. Pending. Aduh, baiklah. Nanti bisa kita bahas lagi, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.